dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal fisika yang telah diberikan oleh dosen fisika dasar 3. Soal yang pertama yaitu gas yang memiliki volume 1 liter memiliki tekanan 1 atm pada suhu 10 derajat Celcius. Di sini yang ditanyakan yaitu berapa volume gas ketika suhu dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius. Nah, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini yaitu volume V sama dengan 1L 1 liter. Kemudian suhu awal dengan 10 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin, jadi 10 ditambah 273 sehingga sama dengan 283 Kelvin. Kemudian untuk T2-nya sama dengan 100 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin. Nah, yang ditanya di sini yaitu volume gas ketika T sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, untuk menjawab soal ini kita menggunakan persamaan hukum Charles, di mana V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang kita carikan V2-nya, yaitu V2 sama dengan V1 dikali dengan T2 dibagi dengan T1. Di sini V2 sama dengan, tinggal kita substitusikan nilainya. V1-nya yaitu 1 dikali dengan T2 373 dibagi dengan T1-nya yaitu 283. Nah, hasil dari V2 yaitu 1,318 liter. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu tentukan tekanan hidrostatik dan tekanan total pada kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut jika tekanan di permukaan laut adalah 1,01 kali 10 pangkat 5. Nah, untuk soal nomor 2 diketahui 25 meter, kemudian massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian untuk kecepatan gravitasinya dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk massa jenis awalnya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Yang ditanya di sini tekanan hidrostatis, kemudian tekanan total. Langsung saja kita jawab. Untuk tekanan hidrostatis, P hidro menggunakan rumus rho dikali G dikali A sama dengan massa jenisnya di sini yaitu 1000 dikali dengan kecepatan gravitasi 9,8 dikali lagi dengan ketinggiannya 25 meter. Hasilnya yaitu 245 kali 10 pangkat 3 atau 2,45 kali 10 pangkat 5 PA. Nah, ini yang pertama. Kemudian untuk mencari P totalnya atau tekanan totalnya sama dengan kita menggunakan rumus massa jenis awal ditambah dengan tekanan hidrostatis. Sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 PA ditambah dengan 2,45 kali 10
diminta untuk membuktikan bahwa hukum Bernoulli memenuhi persamaan yang berada pada layar. Nah teman-teman, untuk menjawab soal ini, perhatikan pada layar di mana kita menggunakan gambar sebagai ilustrasi untuk menurunkan hukum Bernoulli. Nah pada gambar tersebut kita lihat elemen fluida pada lokasi 1. Nah, teman-teman bisa simak pada lokasi 1. Di situ ada elemen luas penampang pipa atau A1, kemudian ada ketebalan elemen pipa atau delta X1, kemudian ada volume elemen fluida atau delta V sama dengan A1 dikali dengan delta X1, kemudian ada massa elemen fluida sama dengan delta M sama dengan P delta V, kemudian ada laju elemen sama dengan V1. Nah dengan demikian energi kinetik elemen sama dengan untuk rumus energi kinetik elemen sama dengan K1 sama dengan 1/2 delta M V kuadrat 1 sama dengan 1/2 P delta V1. Nah untuk energi potensial elemen sama dengan V1 sama dengan delta MG K1 sama dengan rho delta V K1. Nah untuk energi mekanik elemen EM sama dengan K1 ditambah V1 sama dengan 1/2 sama dengan 1/2 rho delta V kuadrat 1 ditambah rho delta V. Nah ini adalah tadi kan saya sudah membacakan elemen-elemen yang ada. Dari elemen tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ada energi kinetik elemen di situ, kemudian ada energi potensial elemen dan energi mekanika elemen. Kemudian pada lokasi 2 elemen fluida yang ada yaitu yang pertama ada luas penampang pipa sama dengan A2 atau A2, kemudian ada ketebalan elemen pipa atau delta X2, kemudian ada volume pada volume elemen fluida atau delta V sama dengan A2 dikali dengan delta X2, kemudian ada massa elemen fluida sama dengan delta M atau P delta V. Kemudian laju elemennya yaitu V2. Nah, dengan demikian ini untuk lokasi 1. Untuk lokasi 2 untuk lokasi 2 K2 sama dengan 1/2 delta MV dengan 1/2 delta V. Kemudian untuk energi potensial elemen 2 sama delta MgH2 dengan rho kali delta V GH2. Nah untuk energi mekanik elemen M2 sama dengan K2 ditambah V2, di mana K2 itu 1/2 rho delta V kuadrat 2 ditambah dengan V2 nya yaitu elemen pada lokasi 1 dikenal gaya non konservatif atau F1 sama dengan P1 dan P1 dengan perpindahan sejauh delta X1 searah gaya. Dengan demikian usaha yang dilakukan gaya sama dengan W1 sama dengan F1 dikali dengan delta X1 sama dengan P1 dikali A1 dikali delta X1 sama dengan P1 dikali delta V. Nah untuk elemen pada lokasi 2 dikenal oleh gaya non konservatif yaitu F2 sama dengan P2 dikali A2 dan perpindahan sejauh delta X2 dalam arah berlawanan gaya. Dengan demikian usaha yang dilakukan gaya adalah
P2 delta V. Jadi ini merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya. Kemudian kerja non-konvektif total yang bekerja pada elemen fluida adalah usaha sama dengan W1 ditambah W2, di mana ini sama dengan P1 delta V dikurang P2 delta V sama dengan P1 kurang P2 dikali delta V. Selama bergerak dari lokasi 1 ke 2, elemen pada fluida mengalami perubahan energi mekanik, di mana perubahan energi mekanik yaitu energi mekanik 2 dikurang dengan energi mekanik 1. Setelah itu kita langsung mensubstitusikan saja nilai dari atau persamaan energi mekanik 2, kemudian kita kurangkan dengan persamaan dari energi mekanik 1, hingga mendapatkan hasil dengan 1/2 delta V 2 ditambah DH2 dikurang dengan 1/2 kerja yang dilakukan gaya non-konvektif sama dengan perubahan energi mekanik benda, yaitu V sama dengan delta perubahan energi mekanik. Nah, dari situ kita langsung mensubstitusikan saja menggunakan persamaan yang ini, dimana untuk mencari mensubstitusikan persamaan itu, W kan sudah diketahui bahwa W itu P1 kurang P2. Langsung saja kita ganti W dengan P1 kurang P2. Kemudian untuk perubahan energi mekaniknya yaitu sama dengan 1/2 delta V kuadrat 2 ditambah delta V H2, kemudian dikurang dengan energi mekanik pertama 1/2 V1 kuadrat ditambah dengan ini kita bisa lihat yang sama, kita langsung bisa dapat mencoretnya. Di sini yang sama yaitu delta V delta V dengan delta V, sehingga akan menjadi P1 kurang P2 sama dengan 1/2 PV 2 kuadrat ditambah dengan PH2, kemudian dikurang dengan 1/2 P1 kuadrat ditambah. Nah, setelah itu kita tinggal memindahkan P1 ke persamaan energi mekanik yang 1 dan seterusnya. Nah, P1 di sini P1 karena nilai dari 1/2 ini negatif, ketika dipindahkan ke ruang sebelahnya maka dia akan menjadi positif. Tambah 1/2 kuadrat tambah DH1 sama dengan, karena P2 negatif di sini ketika dipindahkan maka menjadi positif. Ini ditambah 1/2. Nah, jadi setelah dari persamaan ini kita bisa
saat kecepatan Frida meningkat dan sebaliknya, serta menyatakan bahwa jumlah energi persatuan volume, yaitu tekanan, energi kinetik, dan energi potensial pada aliran yang stabil adalah konstan. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman, untuk yang persamaan yang di sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama karena sesuai dengan Bernoulli, karena untuk tekanan, energi kinetik, dan energi potensial itu adalah aliran yang selalu konstan atau stabil. Baik, untuk soal nomor 4, bunyi soalnya misalkan sebuah termometer dirancang sehingga es yang sedang mencair ditetapkan memiliki suhu negatif 100 derajat dan air yang mendidih ditetapkan memiliki suhu 300 derajat. Maka tentukan tentukan hubungan antara suhu Celcius dan skala baru tersebut. Kemudian yang B, berapa kali suhu nol mutlak dalam skala baru tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya kita buat dulu diketahuinya. Nah, di sini kita buat tabel kecil, tabel pembantu. Di sini ada keadaan, kemudian ada suhu dalam Celcius, kemudian ada skala baru. Nah, skala baru di sini kita misalkan dengan derajat N. Nah, yang pertama dari sudah diketahui bahwa ketika keadaan es mencair, maka suhunya 0 derajat dan skala baru yang dihasilkan yaitu 100 derajat. Kemudian pada keadaan kedua, ketika air mendidih, suhu dalam Celciusnya itu 100 derajat Celcius dan skala baru yang dihasilkan yaitu 300 derajat N. Nah, kita ketahui bahwa ketika es mencair, suhunya itu pasti akan menjadi suhu normal atau 0 derajat Celcius. Kemudian kalau air mendidih, dia akan tingkat mendidih air itu berada di 100 derajat Celcius. Jadi kita katakan bahwa air mendidih di 100 derajat Celcius dan akan menghasilkan skala baru yaitu 300 derajat. Nah, untuk menjawab A, kita menggunakan rumus N sama dengan AC tambah B, di mana saat C sama dengan 0, maka saat C sama dengan 0, maka N-nya itu menjadi negatif 100. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan ini, yaitu kan ini M-nya adalah 100, berarti negatif 100 sama dengan A dikali dengan 0, kan C sama dengan 0, maka dalam persamaan ini A dikali 0 ditambah dengan B. Nah, tinggal kita mau mencari B-nya. B sama dengan A dikali 0 kan 0. Jadi kalau dipindahkan negatif 100 ke sebelah, maka jadi 100. Jadi B sama dengan 100. Kemudian saat C sama dengan 100 derajat, maka N sama dengan 300 derajat. Kemudian maka 300 sama dengan A dikali dengan 100, karena B-nya tadi dikurang dengan B-nya 100, sehingga A sama dengan 400 sama dengan 100A, A sama dengan 400 dibagi 100, A sama dengan 4. Kemudian jadi hubungan nomor untuk yang bagian A, hubungannya yaitu pada suhu baru kita menggunakan rumus AC tambah B, yaitu ini untuk skala barunya M sama dengan 4C ditambah dengan negatif 100 sama dengan M sama dengan 4C dikurang dengan 100, sehingga saat suhu 0 derajat Celcius hasilnya N sama dengan 4 dikali 0 dikurang 100, yaitu hasilnya akan negatif 100, dan saat suhu 100 derajat Celcius hasilnya menjadi N sama dengan 4 dikali 100 kurang 100 sama dengan
C dikurang 100, N sama dengan 4 dikali dengan negatif 273 dikurang dengan 100, N sama dengan negatif 1092 dikurang dengan 100, maka N sama dengan negatif minus 192 derajat. Jadi suhu nol mutlak pada skala baru yaitu negatif 1192 derajat. Kemudian untuk soal nomor 5 yaitu jelaskan perbedaan mekanisme perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk konduksi perpindahan kalor tetap tanpa disertai zat perantara, yaitu cara berpindahnya yaitu sentuhan langsung antara partikel, contohnya sendok logam dalam air panas. Ketika kita memasukkan sendok logam ke dalam air panas, maka pada ujung sendok tersebut akan merasakan panas. Kemudian konveksi yaitu perpindahan kalor yang disertai dengan zat perantara. Hal ini terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya saat kita memasak air yang berada di bawah di dekat api akan naik ke atas dan bagian atas yang dingin akan turun. Nah, yang ketiga yaitu radiasi, di mana panas berpindah lewat gelombang energi tanpa perlu perantara. Contohnya api unggun terasa hangat walaupun kita duduk cukup jauh. Jadi ketika kita berada di sekitar api unggun tanpa kita meraba api tersebut, badan kita sudah terasa hangat. Kemudian untuk nomor 6 dengan soal jelaskan mengenai hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, dan hukum Charles lengkap dengan persamaan matematisnya. Berikan analisis terhadap masing-masing hukum tersebut. Nah, untuk hukum Boyle bunyinya pada suhu tetap tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Hukum Boyle menyatakan bahwa pada suhu tetap tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Persamaannya V1 sama dengan V2 atau contohnya yaitu balon yang ditekan oleh tangan menjadi lebih kecil karena tekanan meningkat. Kemudian analisisnya, hukum Boyle menunjukkan bahwa molekul gas saling mendekat saat ditekan sehingga jumlah tumpukan meningkat, menyebabkan tekanan bertambah jika volumenya diperkecil. Nah, untuk hukum Charles bunyinya jika tekanan gas dipertahankan konstan, maka volume gas berbanding terbalik dengan suhunya. Jadi persamaan matematisnya P1 per P1 dengan P2 per P2 atau jadi jika tekanan gas dipertahankan konstan, maka volume gas berbanding terbalik dengan suhunya. Contohnya saat udara dalam balon dipanaskan, udara memuai, kemudian volumenya akan bertambah sehingga balon menjadi lebih ringan dan bisa terbang ke atas. Nah, analisis singkatnya yaitu saat suhu meningkat, partikel gas bergerak lebih cepat dan menumbuk dinding wadah lebih kuat sehingga gas memerlukan volume lebih besar untuk menjaga tekanan tetap. Nah, untuk hukum Gay-Lussac bunyinya pada volume konstan tekanan gas berbanding lurus dengan suhunya. Untuk persamaan matematisnya contohnya yaitu saat cuaca panas atau perjalanan jauh, suhu udara dalam ban naik akibat gesekan. Karena volume ban tetap, maka tekanan udara meningkat, membuat ban terasa lebih keras. Nah, analisis sederhananya itu
Saat suhu naik, partikel gas bergerak lebih cepat dan sering menabrak dinding wadah sehingga tekanan meningkat jika volumenya tidak berubah. Nah, untuk soal yang nomor 7, jelaskan mengenai hukum ke-0, ke-1 dan ke-2 termodinamika. Nah, hukum termodinamika yang pertama itu ada hukum ke-0 atau biasa disebut dengan kesetimbangan termal. Jadi jika A sama dengan suhu C dan B sama dengan suhu C, maka A akan sama dengan B. Contohnya, termometer dan tubuh akan menunjukkan suhu yang sama setelah beberapa saat. Kemudian untuk hukum pertama membahas mengenai kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya. Kemudian kalor yang masuk ke sistem sama dengan perubahan energi dalam ditambah kerja yang dilakukan sistem. Persamaannya yaitu delta Q sama dengan delta U ditambah. Kemudian untuk hukum kedua membahas mengenai arah perpindahan kalor dan efisiensi, di mana kalor tidak mengalir spontan dari benda dingin ke panas. Hal ini menjelaskan bahwa efisiensi tidak pernah 100%. Contohnya yaitu yang pertama, es mencair karena panas mengalir dari udara ke es. Jadi es mencair itu bukan semata-mata es langsung kena panas langsung cair, tetapi dia ada panas yang mengalir dari udara ke es dengan secara perlahan-lahan. Kemudian contoh yang kedua yaitu kulkas butuh energi untuk memindahkan panas keluar. Nah, untuk soal nomor 8 yaitu jelaskan mengenai proses-proses khusus termodinamika menggunakan diagram PV. Jawaban nomor 8 yaitu ada 3 proses khusus, yaitu yang pertama ada proses isoforik, yang kedua ada proses isobarik, dan yang ketiga ada proses isotermal. Nah, saya akan menjelaskan satu demi satu, yaitu yang pertama ada proses isoforik. Yang pertama proses isoforik, di mana pada proses isoforik ini proses yang berlangsung pada volume yang tetap. Nah, untuk diagram PV-nya kan proses isoforik adalah proses yang berlangsung pada volume yang tetap. Nah, di sini misalnya saya mempunyai volume di sini ada 4. Kemudian adanya diagram PV untuk proses isoforik. Dan yang kedua ada proses isobarik, di mana proses ini menyatakan bahwa proses yang berlangsung pada tekanan yang tetap.
P2, P2, P2. Jadi P1 dan P2 ini tidak akan berubah nilainya, sama juga dengan begini. Kemudian proses yang ketiga adalah proses isotermal, yaitu proses yang berlangsung pada suhu yang tetap. Kemudian untuk nomor kurva kanan berlangsung pada suhu yang lebih tinggi, bisa lihat kurva kanan berlangsung pada suhu yang lebih tinggi daripada kurva kiri, sehingga TB akan lebih besar dari TA. Kemudian untuk nomor 9, efisiensi sebuah mesin Carnot adalah 60%. Jika reservoir bersuhu rendah memiliki suhu 50 derajat Celcius, berapakah suhu reversioner bersuhu tinggi? Nah, untuk nomor 9, diketahui efisiensi mesin Carnot yaitu 60%. Kalau dibuat pada bilangan pecahan yaitu 0,6. Kemudian suhu reservoir dengan T2 sebanyak 50 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 323 Kelvin. Kemudian ditanya berapakah suhu reservoir bersuhu tinggi. Nah, jawabannya kita menggunakan rumus efisiensi sama dengan 1 kurang T2 dibagi T1. T2 yaitu suhu reversoir dengan T1 yaitu suhu reservoir panas, T2 suhu reservoir dingin. Kemudian kita tinggal substitusikan nilainya saja. 0,6 sama dengan 1 kurang 323 kurang D1 karena nilai dasarnya belum diketahui, maka 323 per D1 sama dengan 1 kurang 0,6 sama dengan 0,4. Jadi D1 sama dengan 323 dibagi dengan 0,4, D1 sama dengan 87,5 kal. Nah, untuk bawa ke ini kan masih dalam Kelvin, untuk bawa ke derajat Celcius yaitu D1 sama dengan 807,5 dikurangi dengan 273 sama dengan 534,5 derajat Celcius. Jadi suhu reversoir panas adalah 534,5 derajat Celcius. Teman-teman bisa lihat pada tampilan layar, di mana pada soal nomor 10 ini kita diminta untuk menentukan kalor yang disedot dari reversoir panas. Kemudian yang kedua ada kalor yang dibuang ke reservoir dingin. Yang ketiga ada kerja yang dihasilkan. Dan yang keempat adalah efisiensi mesin. Nah, untuk yang pertama diketahui 0,1 gas monotonik siklus berbentuk persegi pada diagram PV dengan titik A sama dengan VA sama dengan 1 liter yang diubah menjadi 10 pangkat 3 meter kubik. Kemudian PA-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Pascal, yang kemudian ada B-nya sama dengan volume B 1 liter dirubah ke Pascal, yaitu BB sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 Pascal.
kemudian untuk C sama dengan VC sama dengan 2 liter, untuk volume C nya 2 liter, sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 negatif 3 meter kubik. Untuk tekanan C nya yaitu 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian untuk D, volume untuk D yaitu 2 liter. Untuk tekanan pada D sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, untuk konstantannya yaitu 8,314 Joule per mol. Nah, yang diketahui juga di sini yaitu gas monoatomik yaitu Cv sama dengan 3 per 2 R dan Cp sama dengan 5 per 2 R. Nah, jawabannya suhu pada setiap titik. Yang pertama kita cari dulu suhu pada setiap titik. Nah, TA sama dengan rho A dibagi efisiensi R, yaitu nilainya tinggal kita substitusi 4 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 0,1 dikali dengan 8,134 sama dengan 481,1 K. Untuk titik B, tekanan pada titik B yaitu suhu pada titik B yaitu PB sekali PB dibagi efisiensi R, yaitu 5 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 0,1 dikali dengan 8,134. Hasilnya yaitu 681,4 Kelvin. Kemudian untuk suhu pada titik C yaitu tekanan pada C dikali dengan volume pada C dikali dengan efisiensi R, yaitu 5 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan efisiensinya 0,1 dikali dengan hanya dengan 0 sama dengan 8 kali 8,134. Hasilnya yaitu 1,202,8 Kelvin. Kemudian untuk suhu di titik D yaitu tekanan pada D dikali dengan volume pada titik D dibagi dengan efisiensi kali dengan hanya dengan 4 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 0,1 dikali dengan 8,314, hasilnya 962,2 K. Nah, setelah itu kita akan mencari kalor pada setiap proses. Nah, pada proses AB atau isokorik yaitu delta AB sama dengan PB kurang PA sama dengan 601,4 dikurang dengan 481,1 sama dengan 120,3 Kelvin. Nah, untuk kalor pada AB sama dengan NCV delta TAB sama dengan 0,1 dikali dengan 3 per 2 dikali dengan 8,314 dikali dengan 120,3, hasilnya yaitu 150 Joule. Untuk proses BC sama dengan delta perubahan suhu pada titik BC yaitu TC kurang TB sama dengan 1202,8 dikurang 601,4 sama dengan 601,4. Kemudian kalor pada BC yaitu NCP tambah perubahan suhu di titik BC yaitu 0,1 kali 10 pangkat 0,1 dikali 5 per 2 dikali 8,314 dikali 601,4, hasilnya yaitu 1250 Joule. Kemudian untuk proses CD atau proses isokorik, perubahan suhu pada titik CD yaitu suhu D dikurang suhu C sama dengan 962,2 dikurang 1200,8, hasilnya yaitu negatif 240,6 Kelvin. Kemudian untuk kalor di CD yaitu 0,1 kali 3 per 2 dikali 8,314 kali 1 kurang 210 dengan negatif 300 Joule. Kemudian untuk proses DVA atau proses isobarik yaitu perubahan suhu di titik D dan A yaitu suhu A dikurang suhu D sama dengan 481,1 dikurang 962,2, hasilnya yaitu negatif 481,1 Kelvin. Kemudian kalor pada titik DA sama dengan 0,1 dikali dengan 5 per 2 dikali dengan 8,314
dikali dengan negatif 481,1, hasilnya itu negatif 1000 Joule. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada empat suruhan, yaitu yang pertama, kalori yang disedot dari reservoir panas atau Qin sama dengan QAB tambah QRC tambah QBC sama dengan 151 Joule ditambah 1250 Joule, hasilnya yaitu 1400 Joule. Nah, untuk yang kalori yang dibuang ke reservoir dingin yaitu Q out, Q sama dengan QCD ditambah dengan QDA sama dengan negatif 300 ditambah dengan negatif 1000 sama dengan 300 ditambah 1000 yaitu 1300 Joule. Kemudian yang ketiga, kerja yang dihasilkan V total sama dengan PV kurang PA dikali VC kurang PB atau tekanan B kurang tekanan BA dikali dengan volume C kurang volume B sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 kurang 4 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3 dikurang dengan 1 kali 10 pangkat negatif 3, hasilnya yaitu 10 pangkat 5 Pascal dikali dengan 10 pangkat negatif 3 meter kubik sama dengan 10 pangkat 2 Joule sama dengan 100 Joule. Nah, untuk efisiensinya kita menggunakan rumus efisiensi yaitu M sama dengan usaha total dibagi dengan kalori yang disedot masuk sama dengan 100 dibagi 1400 yaitu 0,714 atau diubah ke persen yaitu menjadi 7,14%. Nah, sekian dari pemaparan jawaban saya.